Seseorang penasaran dan pergi ke dukun untuk menerawang dari bodohmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini, Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, seseorang penasaran nih dan pergi ke dukun untuk menerawang ya kamu melalui bodohmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Ace of Swords ya teman-teman, kartu pedang muncul hadir. Jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi ataupun energi kehidupan kamu terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi dari kartu pertama ini teman-teman, dapat aku akui kalau dikatakan kehidupan kamu jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu, itu cukup terlihat sih sebenarnya ya, cukup nyata loh. Dari mungkin contoh ketika berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, mungkin kamu memiliki sebuah jabatan kedudukan yang cukup positif, cukup baik ya teman-teman. Oke, memang sih kamu memiliki sebuah sikap yang cukup keras teman-teman. Kamu memiliki sebuah sikap yang dimana memang sih seperti ada jiwa kepemimpinan ya teman-teman. Ya, jiwa leader kamu itu cukup terlihat teman-teman. Jadi kesannya kalau dikatakan kamu orang yang cukup keras ya seperti itu gitu sih. Tapi wajar ya, sesuai sih dengan apa yang mungkin kamu miliki ya teman-teman ya. Oke, dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan perihal apa ya, usaha bisnis nih ya, usaha bisnis kamu berkembang pesat ya teman-teman, rezeki kamu lancar, kemudian di dalam kehidupan rumah tangga kamu juga bahagia, dan kemudian mungkin juga kamu dapat ataupun memiliki sebuah kemampuan yang orang lain tidak dapat ataupun tidak bisa memilikinya teman-teman ya. Apa itu ya? Ini kekuatan yang mungkin sifatnya spiritualitas teman-teman. Kamu mampu menyembuhkan orang sakit, mungkin kamu mampu menyembuhkan orang yang lagi kesurupan ya, sakit medis dan non medis tadi ya teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi dari adanya energi kartu pertama ini teman-teman, ini cukup membuat adanya beberapa orang yang berada di sekeliling kamu ingin mencari tahu tentang diri kamu yang sebenarnya gitu sih ya, ingin mencari tahu tentang kehidupan kamu yang sebenarnya. Apakah ada sesuatu hal ya yang negatif nih yang kamu lakukan gitu teman-teman. Contoh ya, kita dari ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan pekerjaan teman-teman ya, dianggap kenapa kamu kok mudah di dalam mencapai jabatan karir ya, dan kemudian kenapa kamu kok kesannya terlalu arogan banget, kesannya terlalu keras kepala banget ya. Mungkin kamu memang bekerja sesuai dengan SOP. Ketika ada seseorang yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, maka kamu orang yang berada di dalam garda depan ya teman-teman, untuk memperbaiki segala sesuatunya. Tetapi mungkin dengan cara-cara yang mohon maaf ya, memang sedikit kurang begitu baik. Mungkin seperti itu sih teman-teman. Ya memang sih karakter seseorang itu berbeda-beda ya, cara penyampaiannya gitu sih. Ya, ataupun mungkin juga memang dari merekanya sendiri yang gampang baper teman-teman ya, mungkin menyampaikan dengan nada yang sedikit tinggi, yaitu dianggap sesuatu hal yang cukup menyinggung perasaan mereka ya. Tergantung dari orangnya sih sebenarnya. Kalau dikatakan sih nggak terlalu seperti itu sih yang aku lihat ya tentang energi kamu teman-teman. Nah itu ya, jadi itu yang diselidiki, kenapa kehidupan kamu selama ini seperti itu teman-teman ya. Kenapa kehidupan kamu kok mudah banget naik jabatan dan lain-lain. Jadi dilihat nih, dan seseorang tersebut kemana ya, pergi ke dukun ya, dengan mungkin membawa foto kamu, nama kamu teman-teman, untuk melihat siapa sih, apa sih ya sosok, ataupun apakah kamu memang memiliki sebuah kekuatan ataupun energi apa yang ada di dalam diri kamu teman-teman, sehingga membuat banyak orang yang penasaran nih ya.
terutama melihat juga kesuksesan dan keberhasilan kamu teman-teman, yang semakin membuat orang-orang yang berada di sekeliling kamu itu memang penuh dengan eh, tanda tanya nih. Ya, di satu sisi kamu orang yang cukup misterius nih. Oke, yang mungkin kediaman kamu, ya, kamu orang yang cukup diam ketika di dalam kehidupan sosial, ya, tetapi kamu mampu memiliki sebuah kemampuan, kekuatan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit tadi, medis ataupun non medis, dan bahkan mampu untuk mengobati orang-orang yang kerasukan, kesurupan, dan lain-lain deh teman-teman ya. Oke, percaya tidak percaya sih, tetapi memang itu yang aku lihat gitu sih ya, kamu memiliki energi kekuatan yang cukup besar sebenarnya ya. Dan apa yang terjadi ketika seseorang ataupun ya seseorang itu pergi ke dukun untuk melihat dan menerawang ya teman-teman, ya apa sih yang ada di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak bisa dijatuhkan, mungkin seperti itu ya, kenapa kamu tuh mudah sukses berhasil ya, kenapa kamu tidak bisa dihancurkan. Nah itu teman-teman ya, jadi banyak yang mencoba untuk menerawang ya, pergi ke dukun dengan membawa foto kamu teman-teman. Nah nyatanya yang memang terlihat adalah kamu tidak memiliki apapun di dalam diri kamu teman-teman ya, kamu tidak memiliki sebuah kekuatan apapun yang mungkin itulah pandangan dari dukun yang memang pada intinya tidak bisa melihat secara lebih dalam yang berada di dalam dirimu sendiri teman-teman ya. Kemungkinan ya ilmu si dukun ya dengan yang kamu miliki itu masih kalah jauh teman-teman, sehingga tidak bisa melihat mungkin sosok pendamping kamu siapa, itu yang pertama. Dan kemudian memang yang kamu miliki ini lebih dari apa yang biasa dimiliki oleh orang lain ya, apa yaitu mungkin kekuatan keyakinan ya. Ketika kita berbicara terkait dengan keyakinan diri, berarti itu menyangkut tentang ilmu kaji diri kah ya teman-teman. Jadi mereka tidak akan bisa melihat siapa kamu ya, tetap diri kamu gitu teman-teman yang mereka lihat. Nah itu ya, jadi sampai kapanpun mereka mencoba menerawang kamu, mereka nggak akan bisa melihat. Oke, yang mungkin yang dilihat, oke, kita katakan kamu memiliki khotbah pendamping, mungkin yang dia lihat hanya itu. Tetapi yang menjadi sebuah pertanda tanya besar oleh si dukun adalah tidak mungkin gitu sih. Ya, ketika kamu hanya memiliki beberapa khotbah pendamping, tapi kenapa kamu bisa seperti itu? Ya, tetap sih memang pandangan mereka selalu buruk terhadap kehidupan kamu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Empress teman-teman. The Empress ini muncul hadir ya. Jadi dari kartu kelima ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, kalau untuk masalah kehidupan gimana ya teman-teman ya. Penuh misteri sih sebenarnya memang di dalam hidupmu teman-teman. Terkadang kamu sendiri juga tidak mengetahui apa sih sebuah rahasia di balik dirimu sendiri teman-teman. Sehingga kok banyak orang ya yang ingin mencoba untuk menerawang, mencoba untuk mengganggu, menjolimi gitu sih banyak ya. Dan memang dan juga banyak orang yang ingin meminta tolong kepada kamu, padahal mungkin kamu tidak memiliki kekuatan apapun. Mungkin seperti itu ya pandangan kamu. Ini biasanya orang yang sudah memiliki sebuah tingkat keilmuan yang cukup tinggi, dia merasa memiliki ya, dia punya, tetapi dia nggak merasa memiliki. Karena apa ya, segala sesuatunya itu hanyalah sebuah titipan, segala sesuatunya hanya titipan teman-teman. Nah itulah sebuah kekuatan yang paling tertinggi di dalam hal-hal spiritualitas teman-teman. Jadi merasa tidak punya gitu sih, karena yang mempunyai adalah Tuhan ya, Allah, Tuhan semesta alam. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Pentacles ya teman-teman ya, ataupun dua koin. Di sini timbul sebuah keraguan, kebimbangan ya dari orang-orang yang selama ini mungkin mencoba untuk menerawang kamu ya, dukun ya teman-teman, dengan membawa fotomu. Mereka juga bingung gitu sih, harus menjawab seperti apa, karena yang mereka lihat hanyalah sosok yang ada di dalam diri kamu, dan mungkin juga ya sosok kamu sendiri gitu sih maksudnya teman-teman. Yang mereka lihat hanya diri kamu yang ada di dalam tubuhmu ya. Dan kemudian mungkin ada beberapa energi-energi yang mungkin seperti cahaya kayak teman-teman, mungkin seperti itulah. Itu sebuah bentuk manifestasi loh, dari apa, dari ibadah, dari doa, dari amalan ya. Seseorang yang rajin berzikir, rajin berpuasa ya, berdoa teman-teman, maka dia akan selalu terproteksi dengan energi-energi positif ya. Seperti ada energi ya seperti cahaya tadi lah teman-teman, yang sebenarnya akan melindungi kamu gitu sih ya. Oke, kemudian di sini apa, aku punya Four of Pentacles teman-teman ya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tidak ada teman-teman, karena memang segala sesuatunya akan sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba untuk menerawang kamu, apalagi mencoba untuk mengganggu kamu ya. Mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.